Akhirnya, titik terang yang paling silau muncul setahun kemudian. Tepatnya tanggal 10 Februari 2025, setahun setelah kejadian, ada warga bernama Oki yang lagi perjalanan dari Palopo ke Toraja. Si Oki ini naik mobil bareng temennya, terus mereka berhenti di KM 35, wilayah Kelurahan Batang Barat. Niat awalnya simpel, cuma mau buang air kecil di pinggir hutan, jalan poros itu. Nah, pas lagi di situ, mata mereka salfok sama seekor ayam hutan yang lagi ngeruk-ngeruk tanah sambil makanin sesuatu. Karena jarang-jarang lihat ayam hutan liar, mereka itu iseng deketin. Niatnya mau dokumentasi lah istilahnya. Tapi pas dideketin, mereka malah merinding. Ternyata si ayam itu lagi makanin sekumpulan belatung yang keluar dari dalam tanah. Ayamnya ini kabur, tapi rasa penasaran mereka beralih ke tanah itu. Isenglah mereka nyungkil tanah pakai kayu dan jelek. Mereka langsung lemes dan mual. Di situ mereka ngelihat kerangka manusia yang terkubur dangkal banget. Oke guys, di video kali ini aku bakal cerita kasus yang bener-bener bikin nyesek dan emosi jiwa. Jadi korbannya ini seorang mbak-mbak sales mobil Honda yang kerja di Palopo, Sulawesi Selatan. Awalnya dia dilaporin hilang secara misterius, sampai akhirnya setahun kemudian baru ketemu. Tapi ditemunya tuh di tengah hutan wisata dalam kondisi yang udah mengenaskan banget. Dan plot twistnya, pelakunya ternyata orang yang terobsesi gila sama kecantikan korban. Makanya kasus ini wajib banget kita bedah tuntas di sini, bukan cuma buat kepo, tapi biar jadi pelajaran mahal buat kita semua, supaya lebih waspada sama orang-orang sekitar kita. Ya harapannya sih amit-amit jabang bayi ya. Kejadian horor kayak gini nih jangan sampai terjadi lagi. Oke, sebelum kita masuk ke kronologi lengkapnya, yuk kita siapin kopi, siapin teh atau cemilan favorit kalian. Juga cari posisi duduk atau rebahan yang paling PW. Kalau udah rileks dan siap mental, yuk langsung kita gas bahas kasusnya. Kita kenalan dulu sama tokoh utamanya, namanya Feni Ere atau biasa dipanggil Feni. Dia ini cewek kelahiran 1997. Aslinya Feni ini anak rumahan yang tinggal bareng ortu dan dua adiknya di desa Maranu, Kabupaten Luwu Utara. Nah, singkat cerita di tahun 2015, setelah lulus SMA, Feni ini mutusin buat merantau demi pendidikannya. Dia kuliah di Institut Bisnis Keuangan yang ada di Makassar. Dia tuh anaknya pinter, karena 4 tahun kemudian, tepatnya 2019, dia berhasil lulus dari jurusan Financial Management Service. Nah, habis wisuda, Feni ini nggak pakai lama nganggur. Dia langsung dapat kerjaan keren sebagai sales konsultan di showroom Honda di kota Palopo sana. Jarak dari rumah ortunya di Luwu Utara ke Palopo itu sekitar 4 jam perjalanan. Makanya Feni ini mutusin buat ngekos dan hidup secara mandiri di kota Palopo. Karirnya itu moncer banget, sampai dia bisa beli mobil Honda Brio sendiri buat operasional kerjanya. Selain sukses di karir, Feni juga punya pacar. Walaupun ya hubungan dibilang mulus juga enggak sih. Sering ribut, tapi tetap jalan terus. Walaupun Feni tinggal sendiri, orang tuanya itu rajin banget nengokin dia ke Palopo. Saking seringnya main ke sana, bapaknya Feni ini sampai akrab sama warga sekitar sana. Bapaknya ini sering nongkrong bareng pemuda-pemuda yang ada di bengkel dan itu letaknya persis di sebelah rumah Feni ini. Nah, tongkrongan bengkel ini isinya macam-macam, termasuk anak-anak pecinta alam. Nah, disinilah bapaknya Feni kemudian kenal sama satu sosok bernama Ahmad Yani atau panggilannya itu Ama. Nah, sedangkan si Ama ini umurnya sudah 35 tahun saat itu. Warga asli situ dan kerjaan dia itu ya serabutan. Dulunya pernah jadi sopir pribadi di perumahan elit Bukit Baruga, Makassar. Tapi sekarang balik kampung jadi kuli bangunan atau tukang renovasi rumah. Nah, karena sering gaul sama anak pecinta alam, si Ama ini jago skill survival. Termasuk juga bikin simpul tali temali ala pramuka. Nah, keep info ini ya guys. Karena skill tali temali ini bakal jadi kunci penting di kasus pembunuhan ini nantinya. Balik lagi ke tongkrongan bengkel tadi, karena rumah Feni sebelahan sama bengkel, otomatis si Ama ini sering ngelihat si Feni. Ternyata, diam-diam Ama ini naruh hati.
Bahkan bisa dibilang terobsesi parah sama kecantikan si Feni ini. Nah, sejak 2021, dia tuh udah jadi stalker sejati. Dia sampai bikin akun palsu alias fake account di Instagram dan TikTok, cuma buat kepoin foto-fotonya Feni. Nah, obsesi gila inilah yang jadi bensin buat tragedi yang bakal kejadian nanti. Dan benar saja puncaknya ada di bulan November 2023. Waktu itu Feni minta tolong bapaknya buat cari tukang, soalnya plafon kamarnya rusak dan dia mau pasang kanopi. Bapaknya Feni yang ngerasa kenal baik sama Ama, ya langsung minta tolong ke dia dong. Wah, dapat tawaran kerja di rumah gebetan, si Ama jelas girang banget. Dia langsung gas ngerjain renovasi itu bareng keneknya. Nah, di momen itulah Ama bisa ngeliat Feni dari jarak deket banget, dan itu bikin obsesinya makin gak ngotak. Nah, saking halunya si Ama, pas lagi nongkrong abis kerja, Ama sempat keceplosan ngomong ke teman-temannya kalau dia pengen banget bawa kabur si Feni. Temen-temennya sih nganggep itu cuma banyolan tongkrongan doang. Gak ada yang nyangka kalau itu beneran niat jahat dia. Sampai akhirnya petaka itu datang sebulan kemudian, tepatnya tanggal 21 yang udah di bulan Januari 2024. Malam itu diawali kayak biasa. Ama ini nongkrong dan mabuk-mabuk bareng temannya di bengkel sebelah rumah Feni sampai jam 2 pagi. Habis bubaran nongkrong dan nganter temannya pulang, setan di kepalanya Ama mulai nguasain dirinya. Dia tahu Feni lagi sendirian di rumah. Nah, sekitar jam setengah 4 subuh, Ama ini ngendap-ngendap untuk manjat tembok belakang. Ingat kan, dia pernah renovasi rumah Feni, jadi dia udah hafal betul denah rumah itu. Dan akhirnya dia berhasil masuk langsung menuju ke kamar si Feni. Feni yang lagi tidur pules, tiba-tiba kebangun gara-gara dengar suara gaduh orang yang manjat. Akhirnya Feni shock setengah mati lihat ada cowok asing masuk kamarnya subuh-subuh. Dia teriak histeris dan panik karena Feni teriak. Ama langsung ngebekap mulut Feni dan Feni jelas ngelawan sekuat tenaga. Dia nyakar dan ngebrontak, tapi ya tenaga cewek lawan kuli bangunan kalah jauh guys. Ama berhasil nguasain Feni dan maaf banget dia ngelakuin hal bejat ke Feni yang udah gak berdaya itu. Habis ngelakuin itu, anehnya si Ama ini sempat nyoba nenangin Feni dan ngajak ngobrol. Dan di obrolan gila itu Ama bilang dia mau tanggung jawab dan bakal kerja keras buat Feni. Tapi ya Feni yang cerdas nyari celah pas Ama lengah buat kabur dari kamar. Sayang sekali baru nyampe pintu ketangkep lagi sama si Ama. Terjadi pergulatan lagi dan kali ini Ama sudah gelap mata. Dia ngebenturin kepala Feni ke dinding keras banget 2 kali. Seketika itu juga Feni yang tadinya ngelawan langsung diam, tubuhnya terkulai, napasnya hilang dan darah mulai ngalir di lantai kamarnya. Nah, sadar korbannya yang udah gak bernyawa, Ama ini panik tapi tetap kalkulatif. Dia langsung bersih-bersih TKP, kemudian ngepel darah di lantai seadanya, dan dia ngerapiin kamar biar nggak kelihatan abis ada ribut-ribut. Terus otak kriminalnya jalan. Dia ngambil koper warna biru punya Feni, tujuannya itu licik banget. Biar nanti keluarga Feni mikir kalau dia kabur dari rumah dan bawa baju, bukan hilang karena diculik. Nah, abis itu dia mulai nyiapin cara buat buang jasad si Feni ini. Nah, di sini skill pramuka dia kepake buat kejahatan. Dia ngiket tangan dan mulut Feni pakai pola simpul mati yang rapi banget. Terus jasad Feni ini dibungkus pakai sarung Bali dan dimasukkan ke dalam mobil Honda Brio milik Feni sendiri. Ama kemudian nyetir mobil itu keluar dan dia sempat bingung mau buang kemana. Terus dia ingat pernah camping di wisata alam Batu Dewa sekitar 15 km dari situ. Dia langsung tancap gas ke arah hutan itu. Nah, ketika nyampe di hutan Batu Dewa, dia parkir mobil di pinggir jalan, terus ngegotong jasad Feni masuk ke dalam hutan sekitar 100 meter. Dan dia di sana nemu lubang tanah yang gak terlalu dalam, terus dikuburin Feni di situ ala kadarnya. Kelar ngubur, dia balik ke mobil dan nyetir balik ke kota Palopo. Di jalan dia mikir keras, ini mobil kalau gue taruh sembarangan, gue bakal ketangkep. Nah, karena udah capek dan ngantuk berat, dia parkir mobil itu sementara di dekat RSUD Palen Maitandi, terus jalan kaki pulang ke rumah buat tidur.
Nah, saat bangun jam setengah 6 pagi, dia balik lagi ngambil mobil itu dan dia muter-muter kota sambil mikir tempat ngumpetin paling aman. Akhirnya dia dapat ide bawa mobil itu ke Makassar. Ingat kan, dia pernah kerja jadi sopir di Makassar. Dia tahu ada rumah kosong di perumahan Bukit Baruga, tempat bos lamanya. Tanpa mikir panjang, dia langsung gas ke Makassar. Nah, itu perjalanan 7-8 jam loh guys. Nyampe Makassar jam 3 subuh besoknya. Nah, di rumah kosong Bukit Baruga itu dia nyembunyiin mobil Feni. Nah, biar nggak terlacak, plat nomornya dia copot dan dia diganti. Rapi banget mainnya. Setelah ngerasa aman, dia balik lagi ke Palopo naik mobil travel umum. Sambil ngebawa pulang sarung Bali dan koper milik Feni itu tadi. Nah, nyampe di Palopo, dia itu berlagak kayak nggak ada kejadian apa-apa. Masih nongkrong di bengkel sebelah rumah Feni, ketawa ketiwi, padahal dia baru aja ngabisin nyawa tetangganya sendiri. Nah, beberapa hari kemudian, ortu Feni ini datang mau jenguk kayak biasanya. Mereka heran, kok garasinya kosong, mobilnya nggak ada. Awalnya mikir Feni ini lagi kerja, tapi pas mau masuk, kunci rumah tuh kok posisinya aneh. Terus gagang pintunya itu rusak. Feeling orang tua itu emang gak bisa bohong. Mereka mulai curiga pas masuk kamar Feni, boom. Mereka nemuin bercak merah di kasur dan lantai yang belum bersih total. Paling bikin shock, ada celana pendek Feni tergantung di pintu dan itu penuh dengan darah. Akhirnya mereka mencoba untuk telepon. Feni ditelepon gak aktif. Dihubungin kemana-mana, nihil. Orang tua Feni ini panik, takut anaknya dirampok. Tapi anehnya, HP ada, perhiasan ada, gak ada barang hilang kecuali mobil dan koper. Akhirnya tanggal 27/2024 mereka lapor polisi, tapi respon awalnya agak mengecewakan. Karena lihat koper hilang, polisi menduga ini kasus orang kabur dari rumah. Atau parahnya diduga aborsi terus melarikan diri gitu loh. Nah, keluarga jelas menolak teori itu. Mereka yakin ada yang gak beres. Karena polisi nganggap ini kasus orang hilang biasa, keluarga sendiri yang nyari tapi tetap hasilnya nihil. Akhirnya berita hilangnya Feni ini mulai viral di Palopo. Polisi akhirnya olah TKP lagi. Bapaknya nunjukin bercak darah di celana itu sebagai bukti kekerasan. Tapi ya, oknum polisi waktu itu tetap kekeh sama teori kemungkinan aborsi. Karena nggak nemuin tanda-tanda perampokan besar. Pencarian buntu berminggu-minggu sampai akhirnya Februari 2024 Polres Palopo nyerah dan minta bantuan ke Polda Sulawesi Selatan. Nah, di sini titik baliknya. Polda ngirim tim Resmob yang dipimpin Ibda Abdillah Makmur atau biasa dipanggil Pak AB. Nah, Pak AB ini insting detektifnya tuh tajam banget. Pas meriksa ulang barang bukti celana pendek berdarah itu, dia langsung ngebantah teori aborsi. Logika Pak AB gini, kalau aborsi harusnya darah itu ngumpul di bagian tengah celana. Tapi di celana Feni darahnya itu ada di bagian samping dan atas. Banyak rembesan yang ngalir dari tubuh bagian atas ke bawah. Artinya lukanya bukan di area vital bawah tapi dari kepala atau badan atas. Nah, dari analisa sederhana inilah Pak AB dan timnya yakin 100% kalau Feni bukan kabur atau aborsi, tapi Feni adalah korban dari pembunuhan. Dan jujur aja, di tahap ini polisi benar-benar muter otak karena penyelidikannya sempat nemu jalan buntu. Belum ada titik terang sama sekali soal keberadaan Feni. Tapi keajaiban mulai muncul 5 bulan kemudian, tepatnya tanggal 18 Juli 2024. Waktu itu ada security di perumahan komplek Bukit Baruga Antang yang ada di Makassar. Dia itu curiga berat. Dia ngelihat ada satu mobil Honda Brio yang udah parkir berbulan-bulan di depan sebuah rumah kosong sampai kondisinya berdebu dan terbengkalai. Awalnya si security ini nanya ke warga sekitar, ini mobil siapa sih? Tapi warga di situ juga pada bingung, gak ada yang tahu. Nah, karena takutnya ini mobil hasil curian atau ada kaitan sama hal kriminal, akhirnya security ini inisiatif lapor ke Polda Sulawesi Selatan. Dan polisi langsung gercep ngamanin mobil itu. Awalnya sih belum ada yang ngeh kalau mobil nggak bertuan ini adalah
kunci jawaban dari kasus hilangnya si Feni. Sampai akhirnya Pak AB dan timnya dapat info dan langsung ngecek fisik mobilnya. Nah pas dicek, ciri-ciri fisik dan warnanya identik banget sama mobil Feni yang hilang. Bedanya cuma di plat nomornya aja yang udah diganti pelaku. Nah, Pak AB langsung kontak keluarga Feni buat mastiin, dan pas keluarga lihat, mereka langsung ngenalin, iya Pak, ini bener mobil Feni. Nah, temuan mobil ini jadi turning point. Polisi jadi yakin 100% kalau Feni bukan kabur karena aborsi atau masalah pribadi, tapi jelas ada orang lain alias pelaku jahat di balik semua ini. Dari sini Pak AB makin semangat ngegas penyelidikannya. Tapi ya namanya kasus rumit, mereka sempat mentok lagi. Masalah utamanya adalah teka-teki ini susah dipecahin karena pelakunya bukan orang dekat dalam artian hubungan personal. Coba deh bayangin, kalau pelakunya pacar, keluarga, atau teman dekat biasanya gampang ditarik benang merahnya karena ada motif dendam atau asmara. Polisi tinggal cek siapa yang lagi berantem sama korban, kelar urusan. Tapi kalau pelakunya orang asing atau orang yang gak disangka-sangka, polisi bingung mau mulai curiga dari mana. Gak mungkin kan meriksa satu kabupaten. Tapi guys, pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Itu bener banget. Gak ada kejahatan yang sempurna. Akhirnya, titik terang yang paling silau muncul setahun kemudian. Tepatnya tanggal 10 Februari 2025, setahun setelah kejadian, ada warga bernama Oki yang lagi perjalanan dari Palopo ke Toraja. Si Oki ini naik mobil bareng temennya, terus mereka berhenti di KM 35, wilayah Kelurahan Batang Barat. Niat awalnya simple, cuma mau buang air kecil di pinggir hutan, jalan poros itu. Nah, pas lagi di situ, mata mereka salfok sama seekor ayam hutan yang lagi ngeruk-ngeruk tanah sambil makanin sesuatu. Karena jarang-jarang lihat ayam hutan liar, mereka itu iseng deketin. Niatnya mau dokumentasi lah istilahnya. Tapi pas dideketin, mereka malah merinding. Ternyata si ayam itu lagi makanin sekumpulan belatung yang keluar dari dalam tanah. Ayamnya ini kabur, tapi rasa penasaran mereka beralih ke tanah itu. Isenglah mereka nyungkil tanah pakai kayu dan jelek. Mereka langsung lemes dan mual. Di situ mereka ngelihat kerangka manusia yang terkubur dangkal banget. Tanpa pikir panjang, mereka langsung lapor polisi soal temuan horor ini. Dan polisi langsung datang buat olah TKP dan evakuasi kerangka itu ke RSUD Sawari Gading, Palopo buat diautopsi. Berita penemuan kerangka ini langsung bikin geger warga Palopo. Banyak yang mulai nyambung-nyambungin. Jangan-jangan ini Mbak Sales yang hilang tahun lalu. Keluarga Feni juga dengar kabar ini langsung lapor polisi buat ngecek identitasnya. Di rumah sakit, pas keluarga ngelihat kerangka itu, tangis mereka pecah. Mereka yakin banget itu adalah Feni. Keluarga ngenalin dari struktur giginya, jenis rambutnya, dan yang paling bikin yakin adalah barang-barang yang melekat di sana. Ada sarung Bali dan cincin yang emang biasa dipakai Feni. Biar makin valid, polisi melakukan tes DNA dan hasilnya positif. Itu adalah jenazah Feni. Nah, di tengah duka ini muncul drama baru. Salah satu sahabat Feni ngasih kesaksian kalau dia curiga sama pacarnya Feni karena mereka emang sering berantem hebat. Nah, gara-gara info ini media massa dan netizen langsung ngejudge pacarnya Feni sebagai tersangka utama. Kasian banget pacarnya guys, dia yang gak tahu apa-apa, dia yang lagi berduka, malah dipojokin satu Indonesia. Dia sempat diperiksa polisi secara intensif, tapi hasilnya nihil, gak ada satupun bukti yang ngarah ke dia. Akhirnya polisi ngelepasin pacarnya karena emang dia gak bersalah. Dan pacarnya Feni ini sempat bikin klarifikasi, dia ngaku terpukul banget, udah kehilangan orang yang disayang, dituduh pembunuh pula gara-gara penggiringan opini publik yang liar. Sementara itu, karena pelaku aslinya belum ditangkap, warga Palopo dan mahasiswa sampai turun jalan buat demo. Mereka nuntut keadilan buat Feni dan nganggep polisi ini lambat. Padahal ya di balik layar, polisi juga lagi pusing 7 keliling karena minimnya jejak.
Nah, walaupun di demo, Pak AB dan tim Resmo Polda Sulsel tetap fokus kerja. Mereka bolak-balik nemuin keluarga dan melototin bukti-bukti yang ada. Nah, disinilah kejelian Pak AB ini main peran. Dia nemuin satu petunjuk kecil yang sempat terlewatkan orang lain. Petunjuk itu ada di tali yang ngikat tangan kerangka Feni. Pak AB sadar, ikatan ini bukan ikatan sembarangan. Ini adalah simpul mati atau simpul khusus yang biasa dipakai anak pramuka atau pecinta alam. Fakta ini dikombinasikan sama lokasi pembuangan mayat yang ada di kawasan wisata alam hutan. Otak detektif Pak AB ini langsung connect. Wah, pelakunya pasti punya background anak gunung atau setidaknya ngerti survival. Nah, berbekal inilah tim Buser mulai nyisir lingkungan sekitar rumah Feni dan benar saja, di sebelah rumah Feni kan ada bengkel yang sering jadi tempat nongkrong anak muda. Pak AB ini datengin bengkel itu dan ngobrol-ngobrol santai sama anak-anak tongkrongan di sana. Nah, dari obrolan itu terkonfirmasi kalau mayoritas yang nongkrong di situ emang anak komunitas pecinta alam. Pak AB ini mancing-mancing info dan dapatlah satu nama. Katanya ada satu orang yang sebulan sebelum Feni hilang sempat kerja masang kanopi di rumah Feni. Orang itu namanya Ama. Tapi Ama ini bukan anggota resmi pecinta alam, cuma simpatisan yang sering ikut nongkrong. Teman-temannya cerita, si Ama ini emang udah lama naksir berat sama si Feni. Bahkan pernah nyeletuk bercanda, pengen bawa kabur Feni. Dan yang bikin makin curiga, karena sering gaul sama anak alam, si Ama ini sering ikut camping. Tebak, mereka pernah camping di mana? Di wisata alam Batu Dewa, persis di lokasi mayat Feni ditemukan. Dan boom, benang merahnya langsung nyambung semua, guys. Pak AB makin yakin kalau Ama ini targetnya. Penyelidikan diperdalam lagi soal latar belakang Ama, dan kepingan puzzle terakhir pun ketemu. Ternyata Ama ini dulu pernah kerja di perumahan Bukit Baru Gaantang yang ada di Makassar, dan itu tempat mobil Feni ditemuin. Klop sudah, simpul tali, lokasi mayat, lokasi mobil, semuanya ngarah ke satu nama, Ama. Polisi langsung bikin operasi perburuan buat nangkep si Ama ini. Dan ternyata si Ama udah kabur dari Palopo. Dia sembunyi dan kerja jadi buruh pabrik es balok di desa Saptamarga, Luwu Utara. Tanggal 20 Maret 2025, polisi ngerebek tempat kerjanya. Si Ama yang lihat polisi datang langsung ambil langkah 1000, mau kabur, tapi polisi lebih sigap. Ama akhirnya dihadiahi timah panas di kakinya biar nggak lari lagi. Dia langsung digelandang ke Polres Palopo. Polisi juga geledah rumah Ama di Palopo. Di sana ditemuin bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Koper milik Feni ada di rumahnya. Di depan bukti-bukti skuad itu, Ama cuma bisa pasrah. Dia akhirnya ngakuin semua perbuatan bejatnya ke Feni. Akhirnya kasus yang super jelimet ini terpecahkan juga. Keluarga Feni lega campur sedih. Mereka berterima kasih banget sama Pak AB dan timnya. Ya guys, kita harus apresiasi kerja keras polisi di sini sih. Kasus ini tingkat kesulitannya tinggi banget. Kalau bukan karena kejelian Pak AB ngenalin jenis simpul tali pramuka itu, mungkin kasus ini bakal jadi cold case selamanya. Detail kecil itu benar-benar jadi kunci pembuka misteri. Ya, semoga tim yang bertugas dapat penghargaan yang layak ya. Karena mereka udah balikin rasa keadilan buat keluarga si korban ini. Dan buat keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan yang luar biasa. Dan buat pacarnya Feni, semoga nama baiknya pulih lagi ya. Ini pelajaran juga buat kita dan media. Jangan asal nuduh orang sembarangan pas lagi situasi panas. Inilah kenapa aku di channel ini agak ngerem kalau bahas kasus yang masih viral banget. Aku lebih suka nunggu sampai faktanya jelas dan pelakunya tertangkap. Biar informasinya nggak simpang siur gitu loh. Dan sekarang nasib si Ama gimana? Dia dijerat pasal berlapis yang nggak main-main. Pasal 340 yaitu pembunuhan berencana, kemudian 338 dan 285 KUHP, ancamannya maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Di akhir video ini ada pelajaran pahit yang bisa kita ambil, terutama buat para cewek kadang. Jadi cantik itu malah jadi ujian berat yang ngundang bahaya dari orang-orang obsesif. Serba salah emang. Ramah disangka ngasih harapan, jutek dibilang sombong. Intinya
tetap waspada. Oke guys, cukup sampai di sini pembahasan kita di video kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, dan coba kalian berikan komentar bagaimana seharusnya kita menanggapi kasus-kasus yang seperti ini. Oke semua, aku Jakodin, sampai jumpa di cerita selanjutnya.